Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Terus ibu nggak ditanya? Ibu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah ibu juga baik. Ibu merasa terima kasih sekali kepada kalian karena telah menyempatkan diri, menyiapkan waktu untuk kembali menghadiri pelayanan pada siang hari ini di ruangan ibu, di ruangan BK ini. Ibu merasa senang. Sebelum kita mulai layanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan, jadi hari ini kita tidak perlu melakukan perkenalan lagi. Gimana? Ya, bagus. Gimana nih teman-teman? Kemarin kita sudah membahas tentang layanan hari ini, tentang apapun itu, tentang aspek-aspek, tentang konseling kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah dari teman-teman yang kalian hadapi selama ini. Bagaimana sebelum kita menceritakan tentang masalah-masalah adik-adik, Ibu minta nanti setelah pelayanan ini, masalah yang diceritakan oleh teman-teman semuanya, biar kita lebih nyaman. Bagaimana kalau kita sepakati kita untuk tidak menyebarluaskan tentang masalah tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah dan kita mulai dari Mbak Laura. Bisa Mbak Laura menceritakan tentang masalahnya bagaimana? Merasa sedih karena selalu diputusin pacar. Mbak Laura jadi sedih gitu ya diputusin pacar. Selanjutnya Mas bisa? Saya merasa dibenci teman sekelas, Bu. Merasa dibenci teman sekelas. Iya, Bu. Teman sekelas yang baru itu sekarang. Iya. Iya, selanjutnya Mbak Jisu? Ibu, masalah saya tuh kurang percaya diri, Bu, kalau di depan kelas tuh. Kurang percaya diri. Nah, karena tadi kita belum membicarakan tentang kesepakatan waktu ya. Ibu, ya. Jadi teman-teman gimana mensepakati waktu pada pertemuan ini? Berapa lama? 1 jam. 1 jam, Bu. 1 jam cukup ya. Ya. Karena kita 1 jam dan nanti teman-teman juga harus melanjutkan pelajaran. Kita fokuskan pertemuan hari ini untuk membicarakan satu masalah. Dan menurut teman-teman, tadi kan kalian sudah menyampaikan masalah kalian. Nah, saat ini kita perlu membahas masalah siapa yang menurut teman-teman? Saya Bu. Mbak Sisum, bagaimana teman-teman, setuju? Setuju, Bu. Setuju. Tadi Mbak Sisum menceritakan bahwa Mbak Sisum ini merupakan anak pemalu, tidak percaya diri. Sekarang kita dengarkan bagaimana lebih lanjutnya lagi tentang kasus Mbak Sisum ini. Mohon ceritakan gimana Mbak Sisum? Begini, Bu, saya tuh kan pernah punya pengalaman, Bu, memalukan. Dulu pas kelas 7 tuh, saya harus presentasi di depan kelas. Tapi saat itu tuh saya memang orangnya gak ada persiapan, gak menghafalkan. Pas pagi-pagi harus presentasi di depan kelas, lupa, Bu. Jadi saya diketawakan sekelas. Mulai saat itu saya malu kalau di depan kelas tuh, Bu. Saya tuh gak percaya diri, aku diketawain lagi. Nih teman-teman, jadi kasusnya Mbak Sisum ini, Mbak Sisum tidak percaya diri ketika presentasi karena malu. Takut diketawain ya sama teman-teman. Takut diketawain sama teman-teman karena sebelumnya Mbak Sisum ini kurang persiapan, sehingga
Mbak Sum ini lupa tentang materi yang harus disampaikan sehingga diketawain oleh teman-temannya. Dari masalahnya Mbak Sum ini ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya atau apa? Mbak Laura mungkin? Emang semua temen di kelas tuh ngetawain semua? Iya, ngetawain. Perasaan kamu kayak mana kalau diketawain satu kelas? Malu lah. Malu di Mbak Sum ini ketika presentasi diketawain semua teman kelas ya? Iya. Semua ketawa semua. Iya. Dan juga Mbak Sum jadi malu. Iya. Ya sampai sekarang. Itu Iya, kalau ibu boleh tahu kapan kejadiannya? pokoknya pas itu tuh kelas 7 baru masuk kelas. Teman-teman masih baru semua. Terus sama malu tuh kelas ngetawain. Rasanya mau pingsan sampai sekarang Bu. Kalau presentasi saya selalu gemetar kaki saya. Jadi belum ngapalin udah hilang semua. Baru mau presentasi udah hilang semua materi saya. Sebelum presentasi persiapan sekarang bagaimana? Sekarang udah persiapan pun sama Bu, seperti itu. Sekarang Sama, kelas Bu. berapa? Sekarang udah kelas 9. Kelas 9. Jadi itu 2 tahun yang lalu ya. Tolonglah Bu, gimana saya? Respon guru kamu saat teman semua pada ngetawain gimana? Pas itu ikut ngetawain juga. Semua Bu, guru di kelas ikut ngetawain saya. Jadi takut kalau kasih lagi. Walaupun nggak ngapalin juga. Ya, sekarang Mbak Sum ini ketika mau presentasi walaupun persiapannya sudah matang, cukup matang, Hilang Bu. ketika presentasi ke depan hilang karena Iya, buyar semua langsungan. Ketika hilang itu apa ingatannya hilang, materi-materinya yang udah dihafalkan hilang. Ketika Mbak Sum mau presentasi, apa yang akan dilakukan Mbak Sum? Saya diam aja Bu di tengah kelas, tapi paling nanti saya langsung duduk ke kursi lagi. Soalnya saya udah nggak bisa lanjutkan, hilang semua. Itu presentasi di kelas menggunakan media apa? PPT kah? Iya, Mbak Sum nggak membaca gitu di depan? walaupun membaca Bu hilang Bu, bisa hilang karena saya teringat lagi yang dulu itu, jadi nggak bisa lagi, nggak fokus lagi. Kalau udah di depan kelas, dilihat kawan sekelas tuh udah gemetar Bu. Tapi bukannya di kelas itu menggunakan proyektor kan? Proyektor yang ketika Mbak Sum presentasi, Mbak Sum sambil membaca gitu. Orang tidak menggunakan? Atau bagaimana? Ada, tapi walaupun ada proyektor, ada bantuan, tetap aja Bu hilang. Buyar Bu. Gimana? Udah parah saya ini. Mbak Sum merasa parah ya. Jadi dari kasus Mbak Sum ini, teman-teman ada yang ingin disampaikan atau Saran lah. Itu apa? Pemalunya itu di keluarga juga enggak? Mau dibawa ke keluarga enggak? Kalau di rumah saya biasa aja. Di keluarga kamu ada yang pemalu nggak? Ada ibu saya. Keturunan nih. Mungkin. Ini nggak. Ya, bisa jadi ibu saya. Karena ibu saya mungkin ya. Jadi Mas Disa ini menyampaikan bahwa kalau Mas Sum ini pemalunya keturunan. Mbak Disa punya tujuannya? Bisa jadi ibu saya pemalu, nggak pernah keluar. Iya, pernah keluar Mas Manja. Nah teman-teman, dari kasusnya Mbak Sum ini nih, ada dari teman-teman ingin memberikan solusi, mungkin Mbak Sum ini harus
lebih percaya diri dengan melakukan apa, kayak dia berbicara cermin latihan atau latihan dengan keluarganya, itu apa yang ingin disampaikan teman-teman untuk masalah solusinya sendiri? Menurutku sih latihan di depan cermin itu apa enggak bersama keluarga, bimbingan itu dibantu sama ibunya juga. Dan bisa juga bagaimana Mbak Sisum untuk Ibu saya nggak bisa bantu. ya nggak ibu kan ada bapak, ada ibu. Bapak saya kerja terus. Berapa bersaudara? 2 Dua, yang satu kakak adik. kakak. Kakaknya Kakak saya nggak pernah di rumah, dia main terus. berarti dia rumah aja sendiri. Ya sama satu keluarga, tapi ya jarang di rumah. Dia rumah. Ibu saya di rumah, tapi saya kurang dekat dengan ibu saya. Untuk waktu bersamanya itu biasanya Hari Minggu, hari Minggu itu pasti kumpul semua setiap hari Minggu. paling setengah hari. Setelah pemalu itu Mbak Sisum tidak merasa percaya diri ketika di depan presentasi di depan kelas, atau kalau di belakang kelas dengan teman-teman Mbak Sisum bagaimana? Atau juga malu kah? Atau juga biasa aja? Atau bagaimana? Kalau teman dekat saya nggak apa-apa, biasa aja. Mbak Sisum memiliki teman dekat? Ada Berapa? 2. Satu kelas juga? Iya. Jadi Mbak Sisum ini memiliki teman dekat di kelas dan dia biasa aja. Nah, untuk tadi Mbak Laura menyampaikan solusi kalau berlatih dengan keluarga, tetapi Mbak Sisum mengatakan bahwa kalau keluarganya sedikit waktu untuk berkomunikasi dengan Mbak Sisum, biasa juga hari Minggu setengah hari. Nah, untuk solusi kedua yang disampaikan Mbak Laura tadi menggunakan cermin. Jadi Mbak Sisum bisa berbicara di depan cermin, di depan cermin juga malu sendiri dengan diri sendiri. Iya, belum pernah. Belum pernah. Pantas ya belum pernah gitu. Ya dengan solusinya yang diberikan oleh Mbak Laura tadi di depan cermin, bagaimana Mbak Sisum mau mencobanya atau tidak? Saya coba. Iya, nanti Mbak Sisum berarti mau mencoba nih di depan cermin, latihan di depan cermin, berbicara, ngobrol dengan diri sendiri, coba dulu seperti apa, bagaimana nanti kelanjutannya gitu kan. Semoga bisa membantu untuk lebih percaya diri. Nah, untuk ketika presentasi maupun nanti di presentasi Mbak Sisum lupa ataupun bagaimana, alangkah baiknya bagaimana kalau Mbak Sisum tetap mempersiapkan presentasinya, mempersiapkan PPT-nya, mempersiapkan materinya, dan mulai menghafal. Jika nanti Mbak Sisum belum bisa ingat tentang materinya yang dipelajari walaupun sudah pelajari lebih lanjut, namun kan itu ada proyektor. Nah, nanti Mbak Sisum tinggal buat PPT-nya menggunakan kata-kata yang seperti apa ya, kayak mudah dipahami, nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Sisum sendiri. Kalau nggak bisa dijelaskan nanti lupa gitu kan, bisa membaca itu kan bisa, jadi tidak terlalu ya, dan nanti Mbak Sisum tidak terlalu diam lah gitu di depan, dan bisa menyingkirkan pikiran bahwa nanti saya lupa dengan nanti lebih membaca sedikit gitu kan.
yang lain kayak anggap aja kayak lagi belajar gitu. iya kayak lagi belajar, kayak lagi sama teman-teman dekat gitu kan. Tadi kan Mbak Sul bilangnya kalau teman dekat biasa aja ya kan gitu. Kalau selanjutnya untuk teman-teman nih, ada yang bisa disimpulkan dari layanan kita hari ini? Apa yang bisa disampaikan kesimpulannya atau solusi atau apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini, dari kasusnya Mbak Sisem nih? Atau mungkin kalian sendiri ini berdua, Laura sama Mas Gisa, kalau presentasi di depan juga malu-malu gitu. Dari kasusnya Mbak Sisem nih Caranya gimana tuh masalahnya? Caranya Punya nggak? terus berjuang. terus berjuang, terus berjuang. Dan kalau Mbak Laura sama Mas Gisa sendiri ketika presentasi di depan, persiapannya itu bagaimana? Mungkin Mbak Sisem nanti bisa kalau meniru. Kalau awal-awal bisa, nanti pertengahan hilang, terus gimana? Terus pertengahan blank lagi, hilang lagi. Gimana Kalau coba? kalau aku sih apa lihat ke mereka semua kayak nggak ada gitu. Terus nanti kan kita bisa mikirin apa yang kita pelajarin tadi gitu, nggak memikirkan yang di depan gitu. Masih tetap seperti itu, Presentasi ke depan kan membawa buku atau tidak? nggak boleh. Kalau caranya Mas Gisa sendiri gimana untuk Aku ya? presentasi lebih percaya diri? Aku ya pasti yakin lah. Yakin mempersiapkan Persiapan itu secara matang. Jadi Jadi ketika ketika maju tuh sudah bisa, yakin. yakin. Mas Gisa mengatakan bahwa kalau sebelum presentasi harus yakin dengan dirinya sendiri. Nah, Percaya diri. harus percaya diri. Mbak Yusuf sendiri sebelum presentasi yakin belum sama kemampuan Mbak Yusuf dengan persiapannya Mbak Yusuf? Misalnya hilang terus, bukan di tengah dulu. Gemetar itu terus, kalau udah gemetar terus hilang. Persiapannya Mbak Yusuf Kamu jangan Sudah matang. sudah yakin, sudah matang. Mbak Yusuf sudah Iya, udah saya hafalkan, udah saya pengennya cepat-cepat selesai, terus saya bisa duduk di kursi lagi gitu. tadi terus solusinya tadi sudah Mbak Laura sampaikan ya Mbak Yusuf tentang melatih dengan kaca. Mbak Mungkin Yusuf saya juga coba pakai Mbak dengan kaca itu. Yusuf juga ini mau berlatih nanti di sumber kaca. Nah, karena pertemuan hari ini sepertinya jamnya sudah cukup, Mbak Sini juga nanti akan mencoba solusinya dari Mbak Laura. Nah, untuk melihat perkembangannya Mbak Yusuf bagaimana nanti, kita perlu tidak melakukan kembali layanan. Perlu kapan? Minggu depan di jam yang sama bisa di jam yang sama di ruangan Ibu. Nah, sekarang tadi alhamdulillah kita sudah membahas tentang masalah yang dihadapi oleh Mbak Sisum. Kita lihat progresnya ke depan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk untuk masalahnya Mbak Sisum ini, apa yang kalian dapatkan? Atau kalian harus lebih mempersiapkan diri, atau cara-cara untuk berpercaya diri, atau apa yang akan disampaikan kepada Mbak Sisum? Yang disampaikan Atau bagaimana sih supaya Mbak Sisum nanti bisa percaya diri lagi dengan kata-kata untuk percaya diri, untuk percaya diri. cintai diri Terus sendiri. semangat. Ya, semangat.
Terima kasih ya adik-adik telah menyimak Mbak Sisum. Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Sisum? Saya sudah dapat solusi yang tadi, sepertinya agak dapat jalan keluar. Satu, yang berbicara di depan kaca. Kalau berlatih sama keluarga kalau hari Minggu itu ya Mbak Sisum ya, walaupun setengah hari, tapi coba aja pasti bisa. Ibu yakin pasti Mbak Sisum bisa mulai percaya diri. Sekarang kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih teman-teman udah menyempatkan diri untuk ke ruangan ini. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.